Ada yang kerajaan tapi demokratis. Kerajaan Belanda, kerajaan Inggris, kerajaan Belgia, tapi prakteknya demokratis. Ada yang republik, pemilu, demokrasi. Alah, menghasilkan wakil presiden yang luar biasa. Coba. Torekotnya aja bertengkar ya. Torekot bertengkar itu gimana tuh San? Torekot itu madrasatul wusul. Madrasatul wusul ilallah. Skolastik. Madrasah belajar ingin sampai kepada Allah. Tujuannya kan bil aurad wal azkar wal riyadhah ar-ruhaniyah dalam rangka mencapai wusul Allah. Lah kok tukaran bertengkar. Ngajarnya Minhajul Abidin, ngajarnya Hikam, ngajarnya Ihya, bertengkar. Itu gimana Zan? Hanya kita yang punya seperti itu. Hanya kitanya yang nggak becus mengelola organisasi Tharawat Ijtimaiyah ini. Coba kalau kita solid, kalau kita kompak, kalau kita ikhlas, layakkah kita ini menjadi pewaris ke Nabi? Enggak. Jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Dalil yang gampang, semua kita hafal, al ulama'u warasatul anbiya. Enak banget tuh, dibunyikan enak banget tuh. Tapi nyatanya ini sebuah amanah yang sangat berat. Malu kita menjadi pewaris Nabi. Malu mewarisi Nabi Muhammad kita ini. Nabi Muhammad meninggalkan wafat, meninggalkan agama dan umat yang baik, yang ideal, mutamaddin, beriman, berakhlak, beramal soleh, berkeadilan, sidik, jujur semuanya. Ya umat ditinggal Nabi Muhammad, para sahabat. Begitu wafat, nih saya tinggalkan umatku, silakan kamu warisi. Muncullah para khulafa rasyidun, berangkat dari rasa tanggung jawab menerima as-tharawatil ijtimaiyah, sosial kapital umat Islam yang ditinggalkan Nabi Muhammad. Ringkas cerita lah supaya paham alurnya cerita ya. Sayyidina Abu Bakar sukses, Sayyidina Umar sukses, Sayyidina Utsman sukses, ada kendala dikit-dikit. Sayyidina Ali ya sukses lah, tapi ada kendala di situ. Mulai ada kasus perang saudara dan seterusnya. Kemudian diterima estafet pula oleh dinasti kerajaan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dan seterusnya. Kalau kita pikir, kita renungkan, semua yang telah mewarisi Tharawat Ijtimaiyah dari Rasulullah SAW ini merupakan pejuang yang masing-masing punya tanggung jawab, mempunyai cara, mempunyai sistem dengan kelebihan dan kekurangannya. Silakan khilafah, silakan mamlakah, silakan saltonah, silakan imaroh, silakan apa sekarang jumhuriyah ya, silakan jumhuriyah, asal tetap cita-citanya tamadun, membangun masyarakat yang mutamaddin, civilized, beriman, berakhlak, berkeadilan, sejahtera. Itu nama sistem silakan, mau kerajaan, mau sultan, mau amir, mau presiden. Kadang-kadang kelihatannya presiden tapi nyatanya diktator. Ada yang kerajaan tapi demokratis. Kerajaan Belanda, kerajaan Inggris, kerajaan Belgia, tapi prakteknya demokratis. Ada yang republik, pemilu, demokrasi. Alah, menghasilkan wakil presiden yang luar biasa. Coba. Jadi kita ini mari kita sadar. Mewarisi as-tharawatil ijtimaiyah. Mewarisi kekayaan umat
kapital umat sebagai kapital yang harus kita pelihara, yang harus kita kembangkan, harus kita jaga, kita rawat. Gak sembarang kita ini. Ya sesuai dengan biqadril martabah, biqadril makom, yang cabang-cabang, yang MWC, yang rantingnya sekup desa, yang wilayah sekupnya provinsi, yang pusat sekupnya nasional. Tapi ini merupakan mengemban mas'uliyah, responsibility, the big of responsibility, al-mas'uliyah al-azimah, wa-thaqilah min hadrati Rasul kita ini. Pemimpin umat kita ini. Ini pemimpin umat ini. Kiai, ustadz, tokoh, pemimpin ini. Ya termasuk ini juga. Kita pemimpin umat ini. Di belakang kita ada pengikut. Bisa enggak melihara dengan baik? Bisa enggak mengembangkan, merawat, meningkatkan? Pemimpin semua ini kita ini. Ada yang cabang, ada yang ranting, ada yang MWC, ada yang pusat, ada yang wilayah. Dulu para sahabat dengan ijtihadnya masing-masing, cara kepemimpinannya, pemilihan Sayyidina Abu Bakar, ya demokrasi yang masih lonjong. Pemilihan Sayyidina Umar, al-halli wal aqd. Pemilihan Sayyidina Utsman, musyawarah lah ya, musyawarah. Umar wasiat lah, Umar petunjukan, tunjuk. Ya. Kalau pemilihan Utsman, al-halli wal aqd, Sayyidina Ali agak bebas. Semua ijtihad masing-masing dalam rangka ingin menerima estafet warisan Rasulullah umat ini, yang tujuan adalah islahim bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Membangun masyarakat yang soleh. Membangun masyarakat yang soleh. Nah, sahabat telah meninggalkan estafet luar biasa kepada yang sudahnya. Para tabi'in meninggalkan, mewariskan warisan kepada para tabi'in, kepada para ulama, sampailah kepada kita semua. Layakkah kita ini menjadi pewaris ke Nabi? Layak enggak? Sahabat menerima warisan dari Nabi, tabi'in menerima warisan dari sahabat, tabi'in menerima warisan dari tabi'in, terus para kiai, para ulama, terus sampai ke kita. Layakkah kita ini menjadi ahli waris? Malu saya. Ngaku ahli warisnya Nabi, wah malu saya. Ayo kita sadar di situ. Oleh karena itu, kita sebenarnya luar biasa sebenarnya. Ladaina ats-tsarawatil ijtimaiyah. Kita mempunyai kapital sosial yang sangat luar biasa. Dan gak usah bilang 100 juta lah. Katakan NU, warga NU yang betul-betul kader misalkan 30 juta saja. Itu udah luar biasa loh itu. Dengan berbagai grup tarekat, grup Qur'an hufaz, grup ibu-ibu, grup fatayat, grup mahasiswa, semua circle grup yang sempurna kita ini. Coba lihat ormas lain, gak semurah kita. Muhammadiyah gak punya jamiah tarekat, gak punya jamiah Qur'an hufaz, kita punya. Ayo ormas mana yang punya tarekat ada, Qur'an hufaz ada, Robitoh Mahid Islamiyah ada, apalagi RMI ada. Ayo lihat ormas mana yang punya itu. Hanya kita yang punya seperti itu. Hanya kitanya yang gak becus mengelola organisasi Tharawat Ijtimaiyah ini. Coba kalau kita solid, kalau kita kompak, kalau kita ikhlas, gak usah ikhlas banget ya, 25% aja ya, 25% aja ikhlas, gak usah 50 lah. Cara kasarnya kalau kita hidup sehari sekian jam, 25% dari waktu untuk NU. Punya uang 100 ribu, 1 juta, 25% untuk NU. Coba gitu, coba. Gampangan aja gitu, gampangan lah. Kesempatan kita, tenaga kita, pikiran kita, 20% untuk NU. Uang kita udah 20% untuk NU. Coba. Insya Allah jalan tuh.
jalan itu. Lillahi ta'ala tapi ikhlas. Luar biasa. Ya Allah. At-Tharawat al-Ijtima'iyah. Dan kita sudah punya perangkat yang Allah sebenarnya sudah tinggal memanage saja. Tinggal memanage, tinggal melanjutkan. Mewarisi dari Mbah Hashim. Kita warisi dari kiai-kiai Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri dan kiai-kiai yang lain. Dari Wali Songo. Wali Songo kuburannya diziarahi orang ramai, orang ziarah. Ayo di manage. Orang ziarah kubur ribuan, Banten, Cirebon, Kudus, Demak, Surabaya. Itu masa itu kekayaan, itu kapital itu. Ayo di manage. Pengajian kali istighotsah 10.000 di lapangan. Itu Tharawat Ijtima'iyah. Kekayaan kapital sosial. Ayo di manage. Nah, setelah ramai selesai, bubar selesai. Alhamdulillah yang hadir ramai. Tapi nggak ada efek apa-apa. Berarti kita nggak mampu memanage itu, mentadbir, mentandim kekayaan kita sendiri. Pesantren. Apalagi Abun yang santrinya 10.000. Yang santri 100 saja. Yang santri 100. Itu berarti punya jaringan berapa? Santri 1 punya orang tua 2. Sudah berapa? 300. Nanti alumni akan nikah. Akan punya istri dan mertua 2. 3 lagi. Berapa sudah? 3 sudah. 6 sudah. Syukur bisa menggait kakaknya, adiknya, pamannya, waknya. Ini yang kita kedodoran di sini, nggak bisa kita ini. Orang lain bisa, Katolik bisa itu, Syiah bisa itu, Ahmadiyah bisa itu, Muhammadiyah bisa itu. Kenapa kita nggak bisa, Pak Aman? Kenapa kita nggak bisa, Pak Aman? Kenapa kita nggak bisa itu? Syiah bisa itu. Ya Allah, Syiah itu iuran berapa? Iurannya berapa? Usyur ya? 1/10 iurannya. Syiah itu, orang Syiah itu. Begitu pula LDI, iurannya besar. Katolik, iurannya besar. Apa? PU besar juga, PU ya. Kita ini diajak iuran nggak akan jalan sudah, nggak akan jalan sudah. 2 bulan ya. 2 bulan jalan. Ketiganya. Oleh karena itu kita ini terus terang saja belum layak menjadi warasatul anbiya. Malu saya sendiri juga saya lah. Terutama saya terutama. Ya Allah, mari kita muhasabah, introspeksi, mengaudit diri kita sendiri, membaca diri kita sendiri. Layakkah kita menyandang predikat warasatul anbiya? Sudahkah kita menjadi pewaris yang amanah? Langkah apa yang harus kita lakukan? Sampai di mana kita ini? Mau kemana kita ini? Ya Allah. Nah, oleh karena itu sekali lagi, mari kita harus sukses mengelola kapital sosial. Kita harus sukses berhasil mengelola, mengembangkan, merawat, meningkatkan kualitas sosial kapital. Para santri, para jamaah, para tarekot. Yang tarekotnya aja bertengkar ya. Tarekot bertengkar, gimana tulisan? Tarekot itu madrasatul wusul. Madrasatul wusul ilallah. Skolastik. Madrasah, belajar, ingin sampai kepada Allah. Tujuannya kan bil aurad wal azkar wal riyadhah ar-ruhaniyah dalam rangka mencapai wusul Allah. Lah kok tukaran, bertengkar. Ngajarnya Minhajul Abidin, ngajarnya Hikam, ngajarnya Ihya, bertengkar. Itu gimana Ustaz? Ngajar itu Ihya. Ikhlas, tawakal, sabar, ridho, syukur, husnudzon, menjauhi takabur,
menjauhi anania sombong, ujub, ria, sum'ah, suudzon, hasad, hiqad, harus dibuang, itu muhlikat, ektas negatif, taholli namanya, proses cleaning. Ayo kita isi dengan sabar, tawakal, waro, zuhud, ridho, syukur, mahabbah, proses dressing, tahalli. Ya Allah, ngajinya itu. Tapi torekot pecah jadi dua. Ya, saya nggak bisa, jangan ditanya terus menurut saya ente gimana? Ya saya juga nggak bisa. Ya, menurut Kang Said gimana? Nggak bisa jawab, nggak bisa. Bisa merasakan, nggak bisa menjawab. PBNU bertengkar, seru. Terus gimana? Ya Allah alam, nggak tahu saya. Lepas tambangnya lepas. Ikatan tambang lepas. Itu as-sababul awal tambang itu. Jadi kesepakatan pertama investornya Bayi Tahir. Di tengah jalan ketua umum belok ke Pak Hashim, adiknya presiden. Itu mulai pecahnya itu. Mulai pecahnya. Sampai sekarang belum terlaksana, bertengkarnya sudah. Tambangnya belum. Padahal keputusan Bahtur Masail Muktamar Jombang, eksplorasi tambang berlebihan haram hukumnya. Itu ada keputusannya. Marjanya dari Tafsir Razi. Tafsir wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalau menambang mengakibatkan doror, walaupun yang kena doror itu hanya syakhsun wahid, haram. Walaupun akibat doror itu hanya menimpa syakhsun wahid, haram. Apalagi ekologi, ekosistem, bumi yang rusak ini kalau berlebihan. Dan satu yang kedua, Munas di Lombok keputusannya pengurus harian PBNU nggak boleh merangkap. Nah ini Rois Amnya jadi komut, ketuanya dirut. Enggak, kita terbuka aja, terbuka aja. Jadi akhirnya kembali ke pantaskah kita ini warasatul anbiya? Pantas? Oleh karena itu kita sekali lagi harus muhasabah. Kegagalan yang ada, kegagalan yang menimpa kita ini adalah kesalahan kita sendiri. Bukan kesalahan konsep NU, bukan kesalahan konsep Ahli Sunnah, bukan kekurangannya Islam, bukan. Kesalahan kita sendiri. Siapa yang salah? Yang salah siapa? Saya. Mu'atabatun nafas, blaming self. Saya yang salah. Berarti saya dulu 10 tahun jadi ketua PBNU juga saya banyak kesalahan. Sehingga tidak mewariskan NU dengan baik. Tidak bisa kita wariskan ke pengurusan dengan baik, dengan lebih baik lagi. Berarti saya gagal. Pemimpin yang sukses itu kalau bisa mewariskan pemimpinnya dengan baik. Saya gagal. Tidak bisa mewariskan NU ke pemimpin yang lebih baik lagi. Saya gagal. Yang salah saya, yang salah. Mu'atabatun nafas. Jadi Astarat Ismail kita yang mubadzir, dibiarkan begitu saja. Maka sering sekali kita ini kropos. Kelihatan nyun sewu, mohon maaf. Kelihatannya masyarakat salaman cium tangan kiai, tapi belum tentu taat pada kiai. Kalau salaman cium semuanya cium. Sama kiai sepuh pasti cium tangan, tapi ciuman itu belum tentu menandakan ketaatannya. Sekarang ini. Ayo kita koreksi sendiri-sendiri. Nah, di sini beratnya kita menerima amanah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Yang kedua, as-sarawat tsaqafiyah wal hadariyah. Di samping kita menerima warisan warga umat, kita mewarisi apa? Peradaban, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan. Ya Allah.
Kalau Imam Syafi'i sudah meletakkan dasar-dasar fikih dengan usul fikih, sudahkah kita melanjutkan itu? Kalau Imam Asy'ari sudah meletakkan dasar-dasar ilmu kalam dengan sifat 20 itu, sudahkah kita memperkuat mengembangkan itu? Kalau para kiai, para ulama dulu telah meletakkan dasar-dasar thaqafah Islamiyah di Indonesia ini agar bisa mewarnai budaya masa Indonesia dengan warna Islam. Tindak tanduk perilaku tiap harinya Islami, gak usah negara Islam, gak usah negara Islam, tapi perilakunya masyarakat itu Islami, janji benar, ngomong benar, jujur, gotong royong, saling maafkan. Sudahkah kita mengembangkan itu? Sudahkah kita meningkatkan itu? Itu apa gunanya jadi ketua NU? Apa gunanya? Jadi ketua NU, MBC, cabang, apa gunanya itu? Kalau kita meningkatkan silaturahim, meningkatkan soliditas antar warga NU, meningkatkan akhlak, meningkatkan budaya ta'awun al-birri wa taqwa, budaya al-infitah was sarahah, open, terbuka, budaya al-mas'uliyah, tanggung jawab bersama. Teman kita salah, kita ikut merasa salah. Teman kita keliru, kita harus mengingatkan. Ad-din an-nasihah. Karena kalau teman kita kecelakaan, kita juga celaka sama saja. Maka ad-din an-nasihah. Kalau Yakut ketangkep KPK, kita pun harus merasakan sedih. Walaupun tidak merasakan duitnya sih. Merasakan pedih. Merasa pedih. Pedih gak? Pedih gak? Merasa pedih. Walaupun nggak merasakan nikmatnya sih, itu namanya soliditas umat namanya. Wah, yang sudah seperti ini nih, Golkar, pecah kayak di dalam kelihatannya solid. Di dalamnya pecah dalamnya, tapi solid. Betul Pak Maman, betul ya Pak Maman ya. Golkar bisa tampilnya solid. Kalau ada temannya, salah satu kadernya yang sedang apa itu pasti akan dibantu. Bahlil jadi ketua Golkar sebenarnya orang tua Golkar sebenarnya nggak ada yang ser gitu, nggak ada yang setuju orang tuanya. Tapi bagaimanapun mereka solid. Kita ini enggak nih, ini enggak begitu itu. Kalau udah calon nggak terpilih, itu jadi oposisi. Padahal tak ada naon-naonna padahal tak ada apa, nggak ada ghanimah, nggak ada ghanimah. Ayo kita bangun budaya peradaban, ya mari kita tiru peradaban yang telah dibawa oleh Rasulullah, oleh para ulama. Hidup sederhana, hidup gotong royong. Salah satu yang sakit pari kita itu gampang, ini contoh gampangannya ya. Ayadatul mardo, nengok orang sakit, ta'ziyatul mauta, silatul arham, birrul waliden. Ya Allah, itu merupakan nilai-nilai thaqafah dan hadarah. Gak boleh kita hidup sendiri-sendiri. Apa? Kamu saya. Gak urusan. Gak boleh. Laisa minna man lam yahtamma bi amrina. Bukan umatku kalau tidak peduli dengan nasib sesama. Itu namanya thaqafah hadarah. Belum mulai pendidikan. Tidak ada agama selain Islam yang mempunyai ilmu yang sangat lengkap. Di kita punya ilmu tajwid. Caranya baca kitab suci, tanya di gereja. Ada nggak ilmu caranya membaca Bible? Tanya. Idgham, idhar, iklab, qalqalah, ikhfa, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Ayo tanya gereja, sama gereja sama. Romo, pendeta, di sini kalau baca Bible ada nggak ya mad tabi'i, mad lazim? Ayo tanya Hindu, Buddha, bagaimana cara baca Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana. Kalau Buddha, Tripitaka. Ayo tanya, ada cara bacanya, metode bacanya.
Di kita ada Pak, namanya mutajwid. Belum kiroatnya. Kalau ngitungnya syadza ada 10 kiroat. Yang mutabarah, yang mutama 7. Ya Allah. Cari di agama lain. Ilmu seperti mustalah hadis. Hanya mau menyampaikan informasi la dororo wa la diror. Aduh, dua kata ya. La dororo wa la diror. Dari siapa? Dari Rasulullah. Guru dan murid ketemu apa tidak? Mutasil tidak? Mutasil. Gurunya dobit apa tidak? Dobit. Thiqah apa tidak? Thiqah. Adil apa tidak? Adil. Oh sahih. Kurang 1 hasan. Kurang 2 dhaif. Kenapa dhaif? Mauquf, maqtu', muqata', mursal, mu'allal, mu'dhal. Tanya agama lain. Ada enggak ilmu itu? Metode itu? Dikira kita enggak hebat apa? Kita hebat. Ini kadang-kadang yang menutupi kehebatan kita ini proposal. Itu yang merendah martabat kita itu. Kita ini hebat. Ya Allah, orientalis, orang barat mengkaji Islam, ribuan itu. Bahasa Arab, tafsir Goldschiher, tasawuf Ibnu Arabi, Louis Masjiran Al-Hallaj, Arnold Nicholson, Ibnu Arabi, yang bidang fikih, bidang bahasa, balaghah, filsafat, Ibnu Sina diselidikin, dikaji Ibnu Sina, Al-Farabi. Ya Allah. Lah orang Islam enggak ada yang mengkaji Kristen. Kenapa? Karena enggak ada khazanah apa-apa. Karena di Kristen tidak ada khazanah. Ngapain kita belajar menganalisis khazanahnya mereka? Enggak ada apa-apanya, kosong. Kita penuh dengan khazanah ilmiah. Maka mereka mengkaji peradaban kita. Ya Allah. Sampai-sampai yang namanya Arnold Nicholson itu tidak mau baca kitab buku apa aja kecuali Ibnu Arabi. Kecuali baca Ibnu Arabi. Hanya saja itu aja. Udah. Louis Masinion, ahli tentang Al-Hallaj. Goldschiher, ahli tentang tafsir. Macam tafsir. Tafsir Ra'i, tafsir Bidroya, Wariwayah, tafsir Bil Isyarah, tafsir Tasawuf, tafsir fikih. Ya Allah, kita malah nggak tahu itu. Goldschiher alim banget orangnya. Arthur Carlos Nalino, Henry Corbin, ahli tentang Syiah. Syiah itu apa asalnya, mulai gimana perkembangannya, sekarang ada berapa Syiah itu yang paling ahli, Henry Corbin. Kita kalah malah, kita nggak tahu malah. Ya itu. Jadi apa? Kita ini khazanah thaqafah yang kita warisi dari leluhur kita luar biasa. Hanya kita yang dungu, hamko. Kita ini apa? Hamko, dungu. Kita ini kaya punya khazanah, tapi nggak sadar. Nggak ada di agama lain seperti metode mustalah hadis itu. Penulis Bible ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang Lukas ini, yang ketiga Lukas, baru lahir tahun 66. Isa Al-Masih sudah naik ke langit tahun 28. Artinya nggak ketemu. Orang nggak ketemu dengan Yesus menulis kitab suci Injil. Kalau Matius ketemu, Markus ketemu, muridnya lah. Yohanes ketemu, Filipus, Petrus itu muridnya itu. Kalau Lukas baru lahir tahun 66. Yesus sudah naik ke langit tahun 28. Kok menjadi penulis kitab suci? Coba. Di kita nggak ada itu, di kita itu. Ya Allah, belum lagi tahfidz Quran. Tanya pada gereja, ada nggak yang hafal Injil, Bible, yang lancar gitu, hafal gitu kayak Quran? Nggak ada. Itu warisan kita itu, yang harus kita pelihara, kita tingkatkan, kita perkuat. Belum lagi usul fikih, nggak ada. Di agama lain nggak ada. Bagaimana memahami Islam lah, agama Islam. Pertama harus dengan bayan ilahi, Quran. Bermacam-macam ayat Quran, muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, nasikhah, mansukhah, hakiki, majazi.
Bersudah Quran harus paham hadis, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Sudah bayan ilahi, bayan nabawi, belum cukup. Harus ada bayan akli, kecerdasan akal, kolektif namanya istihad, qauli, sukuti, individual namanya qiyas, analogi. Ada 9, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, sya'ri, iqna'i. Di agama lain kaya. Makanya kalau di Islam sendiri kalau nggak ngerti usul fikih juga salam dulu. Kata Imam Zainuddin Al-Qarafi, at-tamassuku bi dhahirin nas dhalalun fid din. Syekh Zainuddin Al-Qarafi, barang siapa berpegang hanya dengan letterlek lahirnya nas saja, sesat. Ya gimana? Fi'il amarnya sama, dilarnya beda. Ayo, aqimus sholah, perintah sholat, kulu washrobu, perintah makan minum, apa sama? Apa sama? Satu lagi waqatilu, perintah perang, perintah bunuh orang kafir, apa sama? Dengan aqimus sholah wa atuz zakah, apa sama bobot perintahnya dengan waqatul ladzina kafaru? Apa sama dengan bobot perintah dengan kulu washrobu? Kalau nggak ngerti usul fikih, diam. Kalau nggak ngerti usul fikih, diam. Wala takfu ma laisa laka bihi. Kalau nggak ngerti, diam. Jangan coba-coba fatwa. Ngerti enggak? Fatwa. Nah itu. Di agama lain nggak ada usul fikih, nggak ada. Bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli. Ini kalau dirinci 4 tahun nih saya ngomong ini. 4 semester, 2 tahun. 4 semester nih kalau saya rinci ini. Ada qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah, qat'iyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. Ada hadis yang datangnya pasti, dilahnya juga pasti. Ada yang dalanya pasti, tapi dilahnya masih dhanni. Dhanni masih. Ada yang wurudnya dhanni, dilahnya dhanni. Yang paling tajam kalau amarna Rasulullah perintah kita begini, itu paling tajam. Nahana Rasulullah melarang begini, itu nomor 1. Nomor 2, kunna ma'a Rasulullah naf'alu kadza. Saya bersama Rasulullah mengerjakan ini, itu nomor 2 itu. Kualitasnya nomor 2. Nomor 3, ra'aitu Rasulullah yaf'alu kadza. Saya menyaksikan Rasulullah berbuat begini. Nomor 3. Nomor 4, an Rasulullah SAW. Rawahul kalender itu. Yang paling rendah itu. Itu metode kayak gini nggak ada agama lain. Hanya kita. Nah, belum hadarah, budaya. Ayo. Kalau kita tahlilan pakai bahasa Indonesia, marem nggak? Mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah. Yang pahalanya semoga diberikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya dan orang tua kita semua, guru-guru kita semua dan semua umat Islam, muslim muslimat. Marem enggak? Waduh, marem ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling heran tuh wa ila auliya min masyar ardi ila magharibiha barriha wa bahriha jibali wa diyatiha shimaliha wa yaminiha. Enggak paham, badan enggak paham ini, enggak paham. Apa itu? Kalau kita nggak paham itu apa itu? Aulia illah yamin wasyimilah bari wa bahriyah itu apa itu? Tapi marem. Daripada ayo kita baca Fatihah untuk Nabi dan untuk para sahabat dan para wali, para ulama, marem nggak? Itu hadarah kita. Mari kita rawat itu. Ayo maulid Nabi. Nabi Muhammad itu ada seorang dilahirkan yatim piatu. Bapaknya meninggal ketika belum masih dalam kandungan ibunya 2 bulan. Ibunya meninggal ketika dia umur 6 tahun. Kemudian dipelihara kakeknya meninggal umur 9 tahun. Dipelihara pamannya Abu Thalib. Marem enggak? Tadi kalau Fabulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syauhan. Waduh. Marem. Ini namanya hadarah. As-sarawatul hadariyah. Apa? Culture capital. Harus kita pelihara. Harus kita tingkatkan. Harus kita pelihara. Nah, sebenarnya kita ini bisa kalau kita mau.
Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? NU jadi besar, bisa nggak? Bisa. Kalau kita mau. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Tergantung azimah kita. Kalau azimah kita besar, segala problem jadi kecil. Fatakbur fi ainis saghiri sigharuha. Bagi orang yang mentalnya krempeng, hanya problem kecil sudah dianggap besar. Tapi kalau kita mentalnya besar, watasgharu fi ainil azimil azaimu. Problem besar pun kecil, remeh, enteng, ringan, gak ada barang besar. Ya Allah, mari kita bangun di himmah dan azimah. Kita bangun strong will, komitmen yang keras. Orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang. Nabi Muhammad itu potongannya enteng enggak itu? Ini potongannya enggak ini. Enggak punya semangat seperti itu potongannya ini. Nabi Muhammad itu perang menang semua kecuali perang Uhud. Kecuali perang Uhud. Perang Badar 314 sahabat melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di dalam kota Madinah hanya ada orang Islam 800 menang. Fathu Makkah menguasai kota Mekah tahun 8 Hijriah menang. Perang Taif yang dulu melempari batu menang. Perang Hunain menang, Bani Mustalik menang, perang Mu'tah menang. Kita ini gak pernah menang ya? Gak pernah menang ya? Kenapa? Himmah yang kurang. Apa yang kurang? Proposal. Bung Karno. Ayo, Bung Karno itu punya apa sih? Punya himmah. Indonesia merdeka. Mbah Hasyim Asy'ari lah. Mbah Hasyim punya apa? NU harus besar. Gak punya duit, gak dengan duit, gak dengan nuklir. Lah, ini harus kita warisi seperti ini. Harus kita warisi ini. Seperti ininya. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Azimah kita harus besar. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu. Wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha. Wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Ilmu pengetahuan harus kita kuasai. Apalagi sekarang, Masya Allah, kita ini bukan ketinggalan. Kalau ketinggalan itu kita jalan 40, yang di depan 100 ketinggalan namanya. Ini enggak, kitanya mandeg. Tidur, orang jalan 100 ketinggalan tante. Bukan ketinggalan. Ketinggalan itu sama-sama bawa kendaraan, yang di depan 100, kita 40, 50, itu ketinggalan namanya. Kalau sekarang tidak, mereka 100, kitanya tidur. Kita nggak paham IT, nggak paham AI, nggak paham Google, nggak paham Instagram, nggak bisa menguasai YouTube. Ayo, kita nggak paham itu semua kan? Ya Allah. Tapi ada nggak Pak Juhadi? Di wilayah yang paham IT ada ahli IT-nya ada ya. Kata Imam Ghazali, al-ilmu ilman, fardu ain, mahmudun wa madmum. Ilmu terpuji dan ilmu yang tidak terpuji. Ilmu tidak terpuji, ilmu sihir dan seterusnya lah. Ilmu enggak terpuji. Yang terpuji 2, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain berkaitan ibadah sehari-hari. Yang fardu kifayah 2. Bid-doruri dan bit-tarohi. Bid-doruri sekarang harus ada. Kalau enggak ada dosa semua. Ada 2. Ilmu tib wal hisab. Kedokteran dan komputer. Hisab komputer itu. Ya kalau sekarang wilayah NU enggak punya ahli komputer, dosa semua. Kalau cabang-cabang, ayo setiap cabang punya enggak? Anak ahli komputer ada enggak? Punya enggak? Harus ada. Dokter harus ada 1 aja supaya menggugurkan kewajiban lah.
Setiap cabang ada nggak dokter, ada nggak? Ada ya. Ahli komputer ada nggak? Ahli IT ada ya. Ah, udah gugur kewajibannya udah. Fardu kifayah bid-daruri. Ada fardu kifayah bit-tarahi. Ya, arsitek, insinyur pertanian atau ilmu hiyato, kelir makar itu ya. Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya. Baca arsitek atau apa itu fardu kifayah, tapi boleh nanti-nanti, boleh nanti-nanti. Kalau fardu kifayah sekarang tidak boleh, tidak ada. Kalau nggak ada dosa semua. Ilmu tib wal hisab. Apa? Kedokteran dan komputer, hisab itu. IT. Ya Allah. Ayolah kita kejar ketinggalan kita lah. Jangan sampai ketinggalan, kita jangan tidur, jangan tidur. Kebangkitan kita, kebangkitan thaqafah, kebangkitan hadarah, bukan kebangkitan takbir, bukan. Nanti diajak bangkit, demo takbir, ikut rizik nanti. Kita di kebangkitan thaqafah, kebangkitan hadarah, pendidikan, disiplin, skill, keterampilan, ayo bangkit. Bukan kebangkitan demonstrasi, bukan. Ya Allah. Kalau mau ke belakang sedikit ya, biar kita sadar. Jadi waktu itu Khilafah Abbasiyah, semua orang Arab sudah menikmati jabatan. Gubernur apalah, sekda, orang Arab semua itu, Arab semua. Nah, orang Persia yang sudah mewarisi peradaban ribuan tahun, masuk Islam, karena perangnya kalah kan, masuk Islam, menguasai bahasa Arab. Karena bahasa waktu bahasa keren, seperti sekarang bahasa Inggris, bahasa ilmu, bahasa politik, bahasa administrasi, bahasa diplomat, itu bahasa Arab waktu itu. Kalau sekarang bahasa Inggris kan. Jadi semua orang Persia merasa second citizen, warga negara nomor 2, gak dapat jabatan, larinya ke ilmu, larinya. Pertama kali ahli tafsir Imam Tabari, Ja'far ibnu Ja'at, orang Tabaristan, yang menggagas ilmu nahu. Amr bin Kumbur, Imam Sibaweh, bukan orang Arab, bukan orang Yaman. Abu Hanifah, bukan orang Arab. Ahli hadis 10. Ente ayah, hiji wae orang Arab, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim, satu pun gak ada orang Arab itu. Nah, emang ahli, Masya Allah. Sampai orang banyak nggak tahu, dikira mohon maaf, kiai-kiai juga banyak nggak tahu, kiai-kiai juga banyak nggak tahu. Imam Hasan Basri teh bukan orang Arab. Itu orang Persia, bapaknya Syekh Yasar ditahan karena agama Majusi, tahanan perang, dibawa ke Madinah, masuk Islam, punya anak Imam Hasan, Sayyidut Tabi'in, tokoh tabi'in sentral. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, bukan orang Arab. Syafi'i Arab, Imam Syafi'i orang Palestina, Imam Malik orang Madinah, Asy'ari orang Arab, turun Abu Musa Asy'ari. 95% ulama bukan orang Arab. Yang ngarang tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang ngarang mustalah hadis Syihabuddin Roma Hurmuzi, ahli tafsir Tabari, Zamakhsyari, Rozi, bukan orang Arab. Yang orang Arab Ibnu Katsir Arab dari Damaskus. Imam Nawawi Arab, Nawawi, Ibnu Katsir, Ibnu Asakir, Ibnu Taimiyah Arab itu. Ibnu Sina, Al-Farabi, ya Allah, Yusuf Warizmi, Jabir bin Hayyan, Hasan bin Haytham, Ahmad Majid, yang ilmuwan-ilmuwan itu. Enggak ada orang Arab, ada orang Arab satu, Al-Kindi, filosof Al-Kindi orang Arab. Dari Bani Kindah. Yang lain bukan orang Arab. Jadi bohong kalau ada orang mengatakan ilmu itu dipegang orang Arab. Salah. Ilmu bukan dari Yaman. Ilmu dari Persia yang paling banyak. Tenang. Betul. Yang menggagas grammarnya bahasa Arab bukan orang Arab, coba. Heran nggak itu? Ya seperti kita orang Indonesia menggagas grammarnya bahasa Korea, bahasa Jepang, coba.
Orang Persia menggagas grammarnya bahasa Arab. Imam Sibawayh, Imam Khalil yang bikin harokat fathah, doma, kasroh, Imam Khalil. Bukan orang Persia yang menggagas balaghatul Arab, balaghatul lughatul Arabiyah, kesusastraan Arab, ma'ani, bayan, badi. Siapa? Amr bin Ubaid. Bukan orang Arab. Ya Allah. Imam Maturidi bukan orang Arab. Walhasil kita pun tidak boleh kalah dengan yang saya sebutkan tadi. Kita bisa kalau kita betul-betul sungguh-sungguhnya. Imam yang saya sebutkan namanya bukan orang Arab, bisa kok. Masa kita nggak bisa? Gitu ya. Nah, mari kita berupaya. Ya mohon maaf ini pertemuan ini, mumpung saya ketemu jadi unek-unek, mulai unek-unek. Kita ini masya Allah malu betul, malu. Saat ini sekarang kita di Fiddarkil Asfal, lagi dan titik nadir yang paling rendah kita ini sekarang. Muhammadiyah lagi baik namanya Muhammadiyah. Ada lagi baik namanya. Malah mereka bisa mengumpulkan semua aset sekarang menjadi satu, jumlahnya 400 triliun. Itu ide saya. Ayo kita kumpulkan asetnya NU dari ranting sampai pusat, Ansor, Muslimat. Ayo kita kumpulkan atas nama milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Itu kalau mau 1000 triliun barangkali. Gagal. Yang paling melawan, yang paling menolak Muslimat, yang paling menolak. Katanya PBNU mau merampok kekayaan Muslimat katanya. Enggak, atas nama perkumpulan, bukan PB bukan, Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memiliki itu kan mau 1000 triliun. Kalau punya uang 1000 triliun, aset 10 triliun, bank tuh nawarin Pak, Bank Dunia bukan hanya Bank Nasional, nawari uang, mau pinjam gak nih? Ini mau pinjam gak nih? Kalau kita punya aset segitu. Sekarang Muhammadiyah berhasil 400. Pemerintah Danantara itu mengumpulkan semua aset BUMN jadikan satu kan. Ide saya dulu ada itu. Jawa Barat pernah setor belum? Jawa Barat pernah setor belum? Sertifikat ke PBNU belum ya? Belum. Jawa Timur ada sudah mulai jalan. Sidoarjo 24.400 lembar sertifikat tanah. Ponorogo juga, ada di Jawa Timur yang ya sedikit masih, masya Allah. Saya kira itu saja ya, mohon maaf. Mudah-mudahan